Waalaikumsalam. Nah, anak-anakku sekalian, internet telah memunculkan bentuk baru interaksi pribadi melalui berbagai macam cara. Salah satu contoh, mungkin anak-anak sudah pernah mengetahui secara detail terkait dengan jaringan atau internet tersebut. Dan anak-anak mungkin di rumah pernah ada WiFi-nya semuanya, saya yakin ada gitu loh. Nah, sehingga contoh di sini pesan instan. Jadi kalau dulu waktu 1940 itu mungkin masih tidak seperti apa yang kita bayangkan saat ini. Nah, khususnya anak-anak generasi sekarang itu paling tidak kita itu sudah memasuki dunia digitalisasi yang sangat begitu eh, menarik gitu loh, keren gitu loh istilahnya ya. Dan layanan jejaringan sosial belanja online. Sekarang kita bisa menggunakan belanja online. Dari mana Pak? Semuanya itu berdasarkan apa? Ya internet itu tadi. Seandainya internet itu tidak ada anak-anak, saya jamin saat ini kita masih zaman kayak zaman dulu gitu loh. Artinya perkembangan teknologi khususnya di Indonesia ini sudah sangat-sangat bagus dan sudah layak untuk dikatakan Indonesia milenial gitu loh. Yang digunakan oleh usaha kecil juga pernah. Contoh, ini pernah terjadi di salah satu kabupaten itu pernah mempunyai usaha kecil, tapi sistemnya itu sistem online gitu loh. Apakah bisa, Pak? Bisa. Kita salah satu contoh saja Pak Gianto kasih gambaran kita menjual rujak. Apakah bisa rujak di saat ini kita online kan? Bisa. Berdasarkan apa? Ya karena itu tadi mempunyai jaringan dan internet. Paling tidak menggunakan HP yang versi Android gitu loh. Dan saya yakin anak-anak pasti punya semua untuk alat-alat teknologi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tadi Pak Gianto sudah pernah menjelaskan apa sih, bagaimana sih sejarahnya eh, jaringan atau internet itu masuk di Indonesia ini. Maka di sini anak-anak Pak Gianto sudah sediakan link ini ya. Anak nanti bisa dibuka di rumah ketika nyantai, ketika sudah sholat atau bagaimanapun yang jelas anak-anak pelajari ini. Sehingga di tugasnya nanti itu anak-anak disuruh membuat video dan berdasarkan ini anak-anak bisa mencari referensi-referensi sebelum mempraktekkan jaringannya ya, sehingga anak-anak luas nanti pemikirannya. Oke, next lanjut. Nah, di sini ketika anak-anak lihat gambar di sini dengan gambar yang tadi Pak Gianto paparkan dari awal itu, apakah sama apa tidak cara anak-anak pikirannya itu bagaimana? Sama apa tidak dengan gambar yang tadi yang Pak Gianto tampilkan di awal itu? Kalau menurut anak-anak. Beda, Pak. Beda, betul sekali. Kenapa kok beda? Sebenarnya coba anak-anak buka di buku LKS-nya atau buku paket itu, anak-anak coba buka. Di situ halaman 129 itu sebenarnya ada di gambarnya buku kalian itu. Loh, saya kok tidak pernah melihat, Pak? Iya, karena jarang dibuka. Iya. Sehingga tolong anak-anak setelah ini belajar yang benar, belajar yang serius terkait dengan perkembangan terkait dengan JKI ini. Karena ini penting ya anak-anak ya. Sesuatu yang sepele tapi sifatnya itu sangat penting. Sehingga kalian perlu menyadari bahwa kalian akan memasuki dunia internet saat ponsel atau laptop kalian terhubung melalui jaringan memiliki internet service provider ya. Di sini anak-anak mungkin ada yang punya jaringan yang sudah masuk ke rumah kalian. Mungkin ada yang punya di rumahnya. Di situ biasanya berbagai macam gitu loh. Jaringan yang masuk di rumah tetangganya, masuk di eh, rumah-rumah tetangganya atau sekolah-sekolah itu pasti berbeda. Ada yang Indivis, ada yang dari Telkomsel, ada yang dari SL dan berbagai macam lainnya seperti itu. Banyak sekali cara kita mencari jaringan-jaringan yang bagus itu seperti apa. Mungkin kalau di saat ini yang paling bagus itu ketika Pak Gianto mencoba analisa itu Bisnet itu yang bagus di saat ini. Oke anak-anak lanjut. Nah, sekarang masuk pada langkah-langkahnya. Bagaimana sih cara mengoneksikan melalui HP? Yang jelas, anak-anak di sini sebenarnya sudah paham.
Cuman terkadang ada anak-anak itu menghubungkan jaringan putus terus, kadang nyambung-nyambung putus, ada yang seperti itu. Nah, kira-kira itu di mana permasalahannya? Makanya di sini Pak Gianto mencoba memberi solusi bagaimana cara mengoneksikan jaringan internet. Pada sistem operasi Windows 10 ya, berarti ini menggunakan laptop. Kalian dapat mengaktifkan layanan Wi-Fi pada laptop dan memiliki ikon seperti ini. Oh, sebentar ya. Nah, ikonnya seperti ini. Nah, ini. Itu ikon jaringan. Yang jelas anak-anak pasti tahu ini. Cuman ketika anak-anak mengaktifkan, ini sudah ditulis ya langkah-langkahnya. Sebelum anak-anak memasuki, coba anak-anak di-on-kan di sini. Klik. Terus setelah itu anak-anak pilih ikonnya, ikon WiFi-nya. Biasanya di sini ada 1, 2, 3, 4 untuk bermacam-macam login username, berbagai macam jaringan. Nah, itu yang ketika kita tidak tahu yang dituju, sehingga kita tidak bisa masuk pada jaringan tersebut. Paling tidak kalian harus tahu passwordnya. Pak, apakah boleh membobol, Pak? Tidak boleh ya. Paling tidak kita belajar itu dengan secara baik, bukan untuk dilakukan secara tidak baik seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini setelah berada di dalam kontrol panel, pilih network connection, maka akan terlihat jaringan WiFi yang tersedia di dalam jangkauan. Ketika WiFi-nya sudah aktif, anak-anak ikonnya sudah diaktifkan, baru situ muncul banyak sekali. Biasanya kalau di perkotaan-perkotaan itu ketika Anda klik salah satu contoh, ketika anak-anak pernah tahu enggak ke daerah Lumajang ini ada yang namanya Warung Toga. Coba kalian hidupkan WiFi-nya di sana, pasti banyak sekali. Nah, sehingga di situ anak-anak bisa masuk di salah satu, jaringan di dalamnya itu. Nanti anak-anak dimintai password-nya. Nah, ini langkah-langkahnya ya, anak-anak. Insya Allah nanti Pak Gianto share di grupnya. Jadi anak-anak bisa tinggal baca literasi ya. Dan panduan ini ada di buku kalian juga ada. Seperti itu. Nanti ketika anak-anak ada yang tidak paham bisa langsung japri Pak Gianto atau hubungi Pak Gianto. Oke, next lanjut. Nah, langsung setelah anak-anak nanti belajar menghubungi link yang Pak Gianto kasih, terus belajar berbagai referensi baik dari buku paket ataupun yang lainnya, baru anak-anak nanti di sini itu membuat semacam deskripsi cara mengoneksikan jaringan. Pak, ditulis Pak, iya. Seumpamanya dipraktekkan langsung Pak, langsung di screen Pak, boleh? Boleh. Terserah kalian. Ya, di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang salah, semuanya benar, hanya beda cara bekerjanya saja, seperti itu. Terus yang kedua, yaitu membuat tutorial. Bagaimana cara mengoneksikan jaringan menggunakan WiFi atau menggunakan laptop bisa, menggunakan HP bisa. Pokoknya intinya anak-anak membuat tutorial. Tutorial itu bagaimana? Anak-anak paling tidak jelaskan ya. Jelaskan, bukan hanya sekedar dikasih ngeklik tapi tidak ada penjelasan, itu saya tidak mau. Paling tidak harus muncul tutorial yang benar dan yang baik seperti itu. Baik anak-anak, sudah paham ya? Nanti ini tugasnya, linknya saya kirim juga di grup. Oke, lanjut. Nah, ini anak-anak, ini punya teman kalian ini, kelas 7A. Nah, coba kita kunjungi ya, bagaimana sih caranya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini anak-anak, itu namanya jaringannya, itu bandwidth-nya itu terkadang kurang, ya bisa jadi memang dari laptopnya ya. Nah, ini contohnya.